bersolawat dengan segat yang berbeda-beda, macam-macam solawat, termasuk maulid. Maulid isinya apa sih? Sebagian besar maulid isinya solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita banyak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala berkah kita hadir di majlis yang semacam ini. Nah, kemudian wayan bagi al-huduru wa jam'ul khatir ala salati alaih. Sudah semestinya kita menghadirkan hati, pakai rasa ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastisharu 'azamati, merasakan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini dikatakan wassalatu alaihi alamatu mahabbati sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bukti kecintaan kita kepada beliau. Jadi kalau pengen tahu seberapa besar kecintaan kita atau kecintaan siapapun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat salawatnya. Makin sering dia salawat, makin membuktikan kecintaan dia yang kuat kepada Nabi Muhammad SAW. Makin jarang, makin kelihatan kurang cinta. Kagak pernah sholawat, berarti kagak ada cinta bisa sama Nabi Muhammad SAW. Benci sholawat, berarti benci sama Nabi Muhammad SAW. Begitu. Kenapa? Sebab ada kaidah umum. Bukan cuma urusan sholawat. Mana? Fa inna man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Fa inna man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Sesungguhnya setiap orang ketika dia cinta sesuatu, ketika dia senang sesuatu, aktsara min dzikri, dia bakal banyak nyebut-nyebutnya. Jadi orang kalau senang sesuatu bakal sering nyebutin. Pemuda lagi senang sama pemudi, cowok lagi senang sama cewek, nggak di mana, pasti yang diomongin cewek. Terus kalau lagi senang sama bola, pasti nggak di mana bola yang diceritakan. Orang kalau senangnya majelis ilmu, ya Bang Taufik nih, di mana juga majelis ilmu yang diceritain. Senang ulama, dimanapun ulama yang diceritain. Begitu kira-kira. Senang sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti yang diceritain adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebut-sebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dipuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana? Dengan bersolawat. Jadi gampang. Kalau kita pengen ngelihat orang senangnya sama apa, gampang. Apa yang paling sering dia sebut, itulah kecintaan dia. Ustaz Irwan ceritanya ruqyah gitu. Nah, berarti memang ruqyah yang dia sebut. Enggak apa-apa, ruqyah syar'iyyah aswajah. Nah, kemudian wal muksiru minha aqrabun nas manzilan minhu yaumal qiyamah. Orang yang memperbanyak sholawat adalah orang yang entar bakal paling dekat manzilahnya, kedudukannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Ini semakna dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna aqrabakum minni yaumal qiyamah fi kulli mautinin aktsarukum alayya salatan fid dunya. Bahwasanya yang paling dekat dengan aku, kata Nabi, di hari kiamat kedudukannya adalah dia yang paling banyak bersalawat kepadaku di dunia. Di dunia artinya mumpung masih hidup. Ntar beda di alam kubur udah nggak ngaji, udah nggak dihitung. Jadi kalau mau banyakin sholawat sekarang, jadi yang paling banyak sholawatnya di dunia, ntar di akhirat, di yaumil kiamah, yang paling dekat sama Nabi Muhammad SAW. Allah. Paling banyak sholawat, ini mah lagi ingetin diri sendiri nih. Ini banyak sholawat tuh Bang Taufik, Ustaz Irwan. Jadi makin sering kita sholawat, makin dekat, insya Allah. Makin jarang, makin jauh. Kagak pisan, berarti bukan di situ tempatnya. Beda. Nabi di surga, berarti dia mah tetangga.
Tetangga surga. Tetangga surga bukan surga. Tetangga surga ya artinya lagi. Anu. Ya anu. Neraka. Kan cuma dua pilihannya. Tempat di akhirat itu cuma dua. Enggak surga ya neraka. Enggak neraka surga. Enggak ada pertengahan. Begitu ngegantung di tengah-tengah enggak ada. Banyak nih kalau mau diceritain nih tentang sholawat. Seru ya. Nah kemudian man sholla alayya fi yaumil jum'ah, siapa orang bersolawat di hari Jumat wa lailatul Jumat dan malam Jumat. Sayyidul ayam ya, hari dan malamnya. Itu Kamis malam kalau gitu ya, Kamis malam atau hari Jumatnya itu. Malam Jumat sama hari Jumat. Siapa orang bersolawat ya, pada hari Jumat, pada malam Jumat, qadallahu lahu mi'ata hajat, maka Allah akan menunaikan 100 hajatnya, 100 keinginannya, 100 kebutuhannya, 100 cita-citanya. Sab'ina min hawaijil akhirah, 70 itu termasuk daripada hajat-hajat akhirat, wasalasina min hawaijid dunia, dan 30 lagi hajat dunia. Tuh dari 100 tuh 30 hajat akhirat, 70 hajat akhirat, 30 hajat dunia. Itu yang bakal ditunaikan Allah Ta'ala buat hamba yang mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW di hari dan malam Jumat. 30 hajat. Jangan dulu akhirat ya, dunia dulu. 30 hajat tuh banyak banget. Ya Allah, saya pengen cepet dapat jodoh. Baru 1. Masih ada 29 apalagi itu. Ya Allah, rezeki saya seret. Pengen berkah rezeki, baru 2. Apalagi coba? 30. Saya gini-gini baik, salawat malam Jumat perasaan sering banget. Kurang yakin gitu. Kurang yakin. Padahal Nabi yang bilang. Kan kita tuh sering kita nyebut-nyebut. Gimana? As-sadiqil musaddaq. Nah, simtu dulu tuh ya. Nabi as-sadiqil musaddaq. Udah pasti benar. Dan dicap, benernya tuh dicap sama Allah Ta'ala. Jujur dan kejujurannya dicap sama Allah Ta'ala. Kita apa yang jujur? Kata kita doang. Jujur kita ngaku-ngaku doang. Nggak ada yang ngejamin kejujuran kita. Nabi mah dijamin kejujurannya. Nabi yang bilang, siapa yang bersolawat kepadanya, maka Allah tunaikan 100 hajat, 70 hajat akhirat, 30 hajat dunia. Jadi kalau kita punya hajat, kita punya keinginan, kita punya niat baik, ya udah, geder solawat malam Jumat. Panjang nih keterangannya. Di antaranya di akhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh bakal mewakilkan atau ngutus malaikat buat nyampein sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, nganterin sholawat kita keharibaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yukhbiruni, kata Nabi itu, malaikat tuh ngasih tahu kepada saya, kata Nabi Muhammad SAW, man sholla alayya, orang-orang yang bersolawat kepada saya, dikasih tahu tuh malaikat, bismi, namanya dikasih tahu, wa nasabih, nasabnya, binnya, ila ashiroti, bahkan sampai keluarganya. Jadi kalau kita salawat sama Nabi Muhammad SAW, Nabi bakal kenal kita. Bukan cuma kita dikenal Nabi, bapak kita dikenal, Fulan bin Fulan, kita gara-gara salawat kita, bukan cuma kita, bapak kita dikenal Nabi Muhammad SAW. Yang masih ada, lebih-lebih yang udah nggak ada. Gimana cara ngenalin orang tua kita ke Nabi Muhammad SAW? Kita kan paling senang tuh ngenalin ya orang tua kita, atau siapapun, ke orang-orang baik, ke guru kita, habis dikenalin orang tua saja. Nggak tanggung-tanggung ngenalin orang tua kita ke Nabi Muhammad SAW. Kita pengen ngenalin orang tua kita ke Nabi Muhammad SAW, salawat. Dengan salawat, maka malaikat ngasih tahu yang salawat itu kita,
sama binnya kita. Kasih tahu, ini yang sholawat ini umpamanya Ustaz Irwan bin bapaknya. Bahkan sampai di sini mah ila asyirati, sampai keluarganya dikasih tahu sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian fa'uthbituh indi fi sahifati bayda. Kemudian aku tetapkan namanya di sisiku fi sahifati bayda, di kertas yang putih. Itu keterangan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi di dalam Syu'bul Iman. Kemudian terakhir, karena masih banyak nih tentang sholawat, banyak kan termabuk ngebul. Berkata Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam terjemah Sayyidi Abdul Mawahib Asy-Syadzili rahimahullah. Berkata Abdul Mawahib, ra'aitu Sayyidal Alamin sallallahu alaihi wasallam, faqultu ya Rasulullah. Kata Abdul Mawahib nih, sebagaimana dijelaskan oleh Sayyidil Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kata Imam Abdul Mawahib, saya melihat Sayyidal Alamin. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, terus saya ngomong begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, salatullah asyran liman shola alaika maratan wahidah. Sholawatnya Allah 10 kali bagi orang yang bersolawat kepadamu 1 kali. Hal dzalika liman kana hadiral qalbi. Apakah itu cuma buat orang yang hatinya hadir, sholawatnya khusyuk, ikhlas, itu kira-kira tuh. Qala, dijawab sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la, kagak. Bal huwa likulli musallin alayya walau ghafilan. Melainkan itu balasan likulli musallin alayya, diperuntukkan buat siapa saja yang bersolawat kepadaku walau ghafilan, sekalipun hatinya lalai, sekalipun hatinya nggak hadir, tetap dapat balasan. Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Tadi menurunkan rahmat kepadanya 10 kali sebagai balasan daripada solawatnya yang cuma sekali kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan cuma buat yang ikhlas, yang riya juga, bukan cuma buat yang khusyuk, yang hatinya lalai, ngelamun, tetap kebagian. Karena sayang kalau kita nggak rutin nih hadir majlis sampai begini, itu rutin, jangan kayak saya. Fayu'tihillahu amsalal jibal minal malaikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dia amsalal jibal minal malaikah, para malaikat yang seperti gunung-gunung. Tad'u lahu, yang mendoakan dia, wa tastaghfiru lahu, minta ampunan buat dia. Itu balasan daripada orang yang sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan lalai. Allah balas dengan 10 kali sholawat. Allah turunkan 10 rahmat buat dia. Kemudian Allah berikan dia para malaikat yang seperti gunung-gunung, yang bakal ngedoain dia, mintain ampunan dia. Itu buat yang sholawat hatinya kemana-mana, hatinya lalai. Terus gimana yang hatinya hadir? Fa'amma idza kana hadiral qalbi fiha. Adapun kalau yang sholawat itu hatinya hadir, fala ya'lamu thawaba dzalik illallahu ta'ala. Enggak ada yang tahu pahala buat dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala buat Bang Taufik enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu kira-kira. Terakhir lagi deh, dikit soalnya. Qala ba'dul arifin, berkata sebahagian orang-orang arif, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam syaikhuman la syaikhalah. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah
guru bagi orang yang gak punya guru. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu guru bagi orang yang punya guru. Yang gak punya guru aja bisa terbimbing berkah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang punya guru, tuh lagi-lagi udah jangan kemana-mana, udah cukup di jalsah al-fatih. Ya, selain kita bersalawat, yang salawat aja tadi bisa jadi guru kita tanpa guru, apalagi di bawah bimbingan guru kita. Ya, Sayyidil Habib Hamid bin Ja'far Al-Badri juga Habib Husain bin Muhammad Al-Kahfi. Jadi salawat kepada Nabi adalah guru bagi orang yang nggak punya guru. Fala tahtaju ila syai'in. Artinya salawat itu nggak butuh guru, nggak perlu ijazah. Ya kita dapat salawat begitu. Oh, sekarang mah enak tuh apa? Android. Ya. Kita buka Facebook suka ada tuh yang nge-share salawat. Ya udah amalin aja salawat. Nggak butuh kepada seorang guru, nggak butuh ijazah dari seorang guru. Walaupun andai kata ada ijazah dari seorang guru, itu jelas lebih afdol. Andai kata nggak ada, mau ngamalin aja. Kita dapat keterangan, kita baca-baca, oh sholawat fatih begini baca aja, oh sholawat nariyah begini baca aja. Kan emang nggak ada yang diijazahin, coba. Emang pernah ada yang diijazahin tibil qulub? Pernah nggak? Sholawat diijazahin tibil qulub kan kagak. Iya, sholawat nariyah siapa di sini yang pernah diijazahin sholawat nariyah? Kan kagak, kita cuma baca-baca doang. Boleh nggak? Boleh. Nggak butuh guru, nggak butuh ijazah dari seorang guru. Terus sholawat tuh. Coba ngamalin hijib deh. Coba ngamalin hijib nggak pakai ijazah dari guru. Sedeng bisa, stres bisa tuh. Nah, tapi kalau sholawat, fala tahtaju ila syai'in, nggak butuh guru, apalagi di bawah bimbingan guru. Jangan tanya. Wala ila hudur, nggak butuh juga hadir hati. Artinya tadi tuh nggak hadir hati aja tadi itu udah masya Allah ya. Iya, fadilahnya. Wabil hudur akmal. Dengan hadir hati itu lebih sempurna. Wala yubtilu harriya, dan salawat itu tidak bisa dibatalkan oleh dia. Kalau amal lain nih, itu sholat riya nggak jadi apa-apa, habis. Baca Quran riya habis. Sedekah riya habis, nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa, yang kita dapat pujian orang. Itu pun belum tentu. Yang ada orang ceneh orang sama yang suka pamer ya. Iya, boro-boro dapat pujian. Entah di hari kiamat sedih kita, sedih. Di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di saat nggak ada yang bisa beri balasan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah campakkan kita. Kita nagih pahala dari amal-amal kita, apa kata Allah taala? Fulan, kamu dulu beramal bukan karena saya. Cari sana orang-orang yang dulu kamu beramal karena mereka. Apa nggak sedih? Itu amal-amal lain. Jadi amal apapun, amaliyah batal, nggak jadi apa-apa, nol nilainya. Tapi sholawat nggak bisa dibatalin lagi. Namanya ada apa? Calon mertua punya anak perawan, buru-buru Allahumma sholli, tetap dapat pahala. Tetap sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi meskipun begitu sayang amat salawat riya ya. Begitu kan kita dididik sama guru-guru kita. Iya. Para habaib. Supaya kita ngejauhin sifat riya. Ini mah saking afdolnya salawat. Riya aja nggak bisa ngebatalin, bukan membenarkan riyanya. Riyanya buang jauh-jauh.